Peraturan Perundang-undangan Kode Etik Profesi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ronatal Miasari Manurung dengan NIM 1020230016 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 3 Stike Santa Elizabeth Medan. Lingkup materi yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama, pengertian rekam medis menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022. Yang kedua, kita akan membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Yang keempat, kita akan belajar tentang Kode Etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kita juga akan membahas tentang contoh kasus serta pembahasan dari kasus yang telah ditampilkan. Apakah kamu tahu, menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini dapat berupa rekam medis konvensional atau berkas fisik atau kertas, maupun rekam medis elektronik atau yang disingkat dengan RME. Tujuan pengaturan rekam medis menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang kedua memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, yang ketiga menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan rekam medis, yang keempat mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Berikut adalah contoh kasus yang berhubungan dengan peraturan-peraturan di Kode Etik Perekam Medis. Seorang dokter muda bernama Rina bekerja di sebuah rumah sakit dan diminta untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien. Namun, Rina tidak memiliki izin dari pasien untuk membagikan informasi tersebut. Apa yang seharusnya dokter Rina lakukan dalam situasi ini? Berikut adalah pembahasan dari contoh kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk melakukan praktik sesuai dengan standar profesi dan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam kasus ini, Dr. Rina sebagai dokter memiliki kewajiban untuk memeriksa pasien terlebih dahulu sebelum memberikan surat keterangan. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesi. Dengan tidak memberikan surat keterangan medis tanpa memeriksa pasien terlebih dahulu, Dr. Sofia atau Dr. Rina dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar profesi. Berikutnya, kita akan membahas tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau disingkat juga dengan perencanaan sumber daya manusia. Ini termasuk di dalamnya adalah beban kerja dan standar beban kerja. Perlu kita ketahui menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN nomor Cap/75/Menteri PAN @7/2004 menjelaskan, beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Sedangkan standar beban kerja menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/Menkes/SK/1/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Di dalam perencanaan sumber daya manusia, kita juga membahas tentang komponen-komponen tools sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membahas HRIS. Yang kedua, teknologi data warehouse. Yang ketiga, reporting. Yang keempat, statistical analysis. Yang kelima, kita akan membahas machine learning technology. Yang keenam ada visualization technology. Dan yang ketujuh ada cognitive technology.
Di dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri, ada tools untuk menganalisis sumber daya manusia perusahaan itu sendiri yang digunakan di setiap perusahaan. Tools dalam sumber daya manusia ada namanya teknologi option, yaitu on-premise atau cloud-based. Saya ulang, tools dalam sumber daya manusia ada namanya teknologi option, yaitu on-premise dan cloud-based. Cloud-based itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang berjalan di internet yang bukan berjalan di komputer ataupun server lokal perusahaan, yang dimana kegunaan aplikasi ini adalah menyimpan data menjadi aplikasi dan sumber daya lainnya di server yang jaraknya jauh dapat diakses dengan menggunakan internet. Promise adalah sebuah software yang dijalankan perusahaan dengan kegunaan menjalankan seluruh sistem perusahaan, sistem operasi, dan meletakkan server gudang. Berikut kita akan membahas proyeksi kebutuhan dan analisis kebutuhan kerja. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/Menkes/SK/2004, WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan. Metode ini berguna untuk menghitung kebutuhan saat ini dan masa mendatang, bermanfaat untuk membandingkan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK pada daerah atau fasilitas kesehatan yang berbeda, dapat melihat apa tenaga kesehatan bekerja sudah sesuai dengan profesinya atau tidak, dan dapat mengidentifikasi seberapa besar beban kerja sumber daya manusia kesehatan. Berikut analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah upaya menghitung beban kerja pada satuan kerja dengan cara menjumlah semua beban kerja dan selanjutnya membagi dengan kapasitas kerja perorangan persatuan waktu. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan beberapa jumlah atau berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai. Dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Ronat Almiasari Manurung dengan NIM 1020230016. Kita telah membahas tentang perencanaan sumber daya manusia, yang juga dibahas tentang analisis beban kerja, dan segala komponen-komponen yang membarengi perencanaan sumber daya manusia. Kita juga membahas, pertama tadi kita membahas tentang kode etik perekam medis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna ke depannya. Terima kasih.